Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fizar Erlansyah dari Universitas Pembangunan Jaya, program Studi Sistem Informasi. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil dari proyek mata kuliah, proyek pengembangan perangkat lunak dan analisis proses bisnis, studi kasus Warung Nasi Lamputra. Video ini merupakan sequel atau lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul digitalisasi warung makan. Nah, pada fase ini kami sudah membuat aplikasi yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Dan ya, saya tidak sendiri dan masih dengan mereka bertiga. Ada Aray Maesa Armera, Panji Kurnia Akbar, dan Muhammad Lintar Arya Dwi Putra. Nah, lanjut ke bagian pertama, dimulai dari latar belakang. Warung nasi ini merupakan UMKM kuliner yang beroperasi secara sederhana untuk melayani pelanggan secara dine-in atau makan di tempat. Dan warung ini juga membuka jasa catering. Nah, layaknya warung pada umumnya, eh, transaksi harian di warung ini berjalan tanpa adanya pencatatan secara pasti ataupun cetak struk. Nah, sehingga transparansi laba ruginya itu jadi sulit terlacak atau nggak kelihatan. Nah, selain itu, karena warung ini membuka jasa catering yang rata-rata customernya itu adalah pelanggan proyek atau orang yang bekerja di konstruksi pembangunan, akhirnya warung ini membuka layanan makan dulu bayar nanti atau istilahnya piutang. Nah, masalahnya cara pemilik warung ini mengelola hutangnya itu masih dicatat secara manual di buku tulis. Nah, akibatnya cara pembukuan yang tradisional ini itu sangat makan waktu yang cukup lama karena bisa kita bayangkan ketika pelanggan customer yang menghutangnya ada banyak puluhan ataupun ratusan, si pemilik harus menghitung satu persatu secara manual menggunakan kalkulator satu persatu dan itu sangat rawan salah hitung dan sangat makan waktu yang tentunya tidak efisien. Nah, masalahnya apa? Pertanyaannya adalah gimana cara kita bikin sistem pencatatan transaksi yang lebih rapi supaya untung dan ruginya itu lebih transparan bagi si warung ini. Nah, lalu bagaimana caranya ngatasin efisiensi waktu dan tenaga ketika harus menghitung dan nagih hutang pelanggan proyek yang masih manual? Dan gimana caranya modernisasi alur kerja operasional warung tanpa harus bikin prosesnya tuh jadi ribet bagi si pemiliknya. Nah, dari latar belakang dan rumusan masalah yang ada, tujuan pengembangan aplikasi ini adalah yang pertama kita pengen bikin point of sales dengan membuat pencatatan penjualan otomatis dan bisa cetak struk supaya pendapatan harian tuh bisa terekap atau ada historinya. Nah, yang kedua, kita ingin melakukan otomatisasi manajemen hutang. Mindahin book yang fisik jadi ke dalam sistem supaya tagihan atau ketika pemilik harus menghitung itu tidak perlu manual, jadi otomatis. Kemudian transparansi finansial. Kita ingin menyediakan dashboard laporan keuangan laba ruginya yang terbentuk secara otomatis tergantung data transaksi yang terjadi. Nah, yang terakhir kita ingin melakukan efisiensi operasional. Gimana caranya mempercepat pelayanan warung baik dine-in ataupun catering dengan alur kerja yang lebih modern atau praktis. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada deskripsi proses bisnis yang baru. Nah, kita merubah layanan transaksi menjadi point of sales dengan kalkulasi harga yang lebih instan. Jadi, ketika kita nambah menu satu dengan lainnya, itu muncul harganya langsung. Bisa cetak struk juga, bisa catat omset harian secara otomatis. Nah, harapannya juga ini bisa mempercepat pelayanannya juga. Nah, kemudian yang kedua, pengelolaan pesanan catering. Kita merubah kebiasaan si pemilik ketika dia menyiapkan pesanan catering dan melabelinya dengan cara manual atau dengan spidol ditulis pada setiap kemasan pesanannya. Nah, kita ubah jadi generate ID yang lebih unik. Bisa print atau cetak label otomatis juga. Nah, kemudian mengelola piutang pelanggan. Kita ubah kebiasaan atau cara pemilik mengelola hutangnya yang semulanya pakai buku manual, buku secara manual ya, ditulis fisik ke dalam sistem yang digital. Jadi biar eh, si pemilik ini bisa input secara praktis ya, tinggal tulis atau ketik nama aja. Kemudian kalau orang mau bayar tinggal di total aja semuanya di sekali klik dengan cara sekali klik. Nah, yang terakhir
melihat laporan keuangan. Kita membuat sistem secara otomatis itu narik rekap data dari transaksi point of sales sama pelunasan hutang jadi laporan laporan laba ruginya. Nah, nanti ini akan berupa grafik, visual atau dokumen cetak. Nah, ini buat mempermudah evaluasi bisnis ke depannya. Nah, selanjutnya dari proses bisnis yang sebelumnya kita terjemahkan ke dalam BPMN dan kita pecah menjadi 4 bagian. Yang pertama ada melihat laporan keuangan, kemudian mengelola piutang pelanggan, kemudian mengelola pesanan catering, dan mengelola transaksi pos. Ini adalah proses bisnis yang baru. Kita terjemahkan ke dalam BPMN dan kita bagi menjadi 4 bagian. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan antara proses bisnis yang lama dan yang baru. Dimulai dari aspek pertama, dari pencatatan penjualan yang semulanya nggak ada catatan penjualan apa-apa, nggak ada struk. Nah, sementara di proses bisnis yang baru kita bikinin point of sales, bisa kalkulasi otomatis, bisa cetak struk juga. Nah, yang kedua untuk pesanan catering yang semulanya di proses bisnis yang lama ini ditulis pakai spidol di setiap pesanannya. Kemudian yang di proses baru ini kita bisa cetak label secara otomatis. Nah, yang ketiga utang bond proyeknya yang awalnya dicatat secara manual di buku fisik. Nah, ini lambat ya. Bisa kalau misalkan banyak juga kan itu pusing juga ya. Lambat terus gak efisien. Nah, kita ubah jadi input langsung ke sistem gitu. Maksudnya kita sediakan form-formnya untuk input hutang proyeknya. Nah, kemudian yang keempat penagihan hutangnya. Yang sebelumnya tuh gak ada pengingat, kita ubah jadi ada pelacakan otomatisnya, ada alarm pengingat, misalnya jatuh tempo selama 14 hari itu tergantung kebijakan si pemiliknya mau berapa hari. Nah, kemudian pelunasan oleh mandor yang awalnya hitung satu persatu yang makan waktu yang cukup lama, kita ubah jadi total tagihannya tuh diakumulasi otomatis. Terus tinggal cetak nota pelunasannya aja. Nah, itu udah lengkap ada total harga yang harus dibayar atau hutang yang harus dibayar. Nah, yang terakhir ada laporan keuangan dan evaluasi yang semulanya hanya ngira-ngira keuntungan dari sisa uang laci. Jadi, si pemilik ini beranggapan kalau uang lacinya penuh. Nah, dengan begitu mereka menganggap mereka sedang untung. Nah, padahal kan belum tentu. Nah, kita ubah jadi ekspor otomatis laporan laba ruginya dengan visualisasi grafik supaya lebih kelihatan ini sebenarnya untung apa rugi gitu. Nah, yang berikutnya di sini kita ada aktor yang terlibat. Yang pertama ada pemilik sebagai manajemen dan keuangan. Karena dia pemilik atau istilahnya adminnya, maka akses yang dia dapat itu full, mulai dari login, transaksi pos, pesanan catering, piutang pelanggan, sama laporan keuangan. Nah, sementara untuk pegawai dia lebih terbatas, cuma dapat point of sale sama kelola cateringnya karena dia hanya fokus di bagian kasir dan operasional. Nah, sementara untuk pelanggan dia hanya untuk memicu transaksinya ya. Dia nggak perlu login aplikasi, tapi profil dan riwayat utangnya ya kalau ngutang dan riwayat transaksinya itu eh, tercatat atau tersimpan dalam sistem. Nah, makanya dia nggak ada akses ke dalam sistemnya. Nah, yang berikutnya sebagai landasan teknis ketika kita membangun aplikasi ini, kita pakai pendekatan analisis object oriented. Nah, yang pertama activity diagram ini menggambarkan bagaimana urutan klik dan alur kerja pengguna dari awal sampai akhir. Nah, kita gambarin gimana alur login sistem, lihat laporan keuangan, mengelola piutang pelanggan, mengelola pesanan catering, transaksi point of sales seperti itu. Nah, yang kedua ada sequence diagram. Jadi ini lebih memperlihatkan proses di balik layarnya. Misalnya gimana aplikasi ini minta data ke database seperti itu. Ada login sistem, ada laporan keuangan, piutang pelanggan, saran catering, transaksi point of sales. Nah, selanjutnya di sini ada kelas diagram juga. Jadi dia ini sebagai kerangka dasar penulisan kode program kita. Nah, jadi semua rancangan ini itu biar mastiin aplikasi yang kita buat itu sesuai sama kebutuhan dan lebih terstruktur. Seperti itu.
Nah, untuk database-nya juga di sini kita membuat rancangan database dan tabelnya kita pakai Firebase untuk database-nya. Dan aplikasinya juga udah terhubung langsung dengan database. Dan ini adalah rancangan antarmukanya. Ada splash screen, onboarding, login screen, home screen, ada manajemen user, laporan keuangannya, point of sales-nya, pesanan catering, kas piutang, seperti itu. Nah, belum sampai sini kita lanjut ke demo aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan untuk login screen-nya, tapi kalau untuk pengguna baru, dia akan melihat splash screen dan onboarding-nya terlebih dahulu ya sebelum login. Nah, di sini kita bisa masuk sebagai pemilik atau pegawai. Kita bisa klik akses cepatnya juga. Misalnya di sini kita masuk sebagai pemilik. Nah, maka di sini akan dapat full akses dari point of sales, catering, kas piutang, dan laporan. Nah, di sini ada informasi seperti omset harian atau omset hari ini, laba bersihnya, kemudian untuk utang membernya. Nah, untuk point of sale di sini seperti ini. Kita bisa klik menu atau produk yang dipilih pelanggan apa aja. Nah, lengkap dengan nambah jumlah kuantitasnya. Bisa pilih metode pembayaran juga, bisa bayar. Ini tampilan sudah bayarnya, otomatis dia akan nambah ke sini ke update. Nah, kemudian untuk utang atau bond di sini nih, kita akan tes bond. Kita masukin nama misalkan Lintar bayar, maka dia akan secara otomatis masuk ke bagian menu ini, Lintar muncul. Nah, di sini kita juga bisa nambahin kelompok atau mandor ya, karena biasanya di sini di warung ini tuh mandor menitipkan beberapa anak buahnya untuk makan di warung ini. Mereka makan apa bebas. Kemudian pada saat gajian yang bayar mandor ya, seperti itu. Ini tampilan formnya dan ini tampilan jika sudah membuat eh, kelompoknya ya, seperti itu. Nah, individu juga bisa. Kalau individu akan seperti ini jadinya yang hanya lintar saja, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ada anak buahnya si Fahri, Heru, misalkan dia pesan makan ya, terus mau bayar tapi mau ngutang dia. Kita tinggal ketik aja si Fahri mandornya, bayar, pas secara otomatis dia masuk ke si Fahri ya. Seperti itu. Lunasannya tinggal dilunasin aja. Set, lunasan nominal 27.000. Nah, dia dianggap lunas karena sudah nggak ada tagihan lagi. Otomatis di sini juga berkurang. Nah, ini juga terhubung dengan di ini ya, 49.000. Kalau kita lunasin semua, dia juga akan langsung berkurang. Atau nol ya, nol juga di sini. Seperti itu. Nah, ini untuk cateringnya, kita bisa hapus yang ada atau tambahin. Nah, misalkan di sini tambahin nama pemesannya, misalkan Jack, dia pesan soto ayam, 25 porsi, daftar. Nah, ini ada tampilan di prosesnya. Kemudian ini adalah tampilan ketika pesanan sudah siap, siap dikirim. Nah, setelah itu ini adalah tampilan ketika pesanan sudah terkirim sebanyak 400.000. Oke. Nah, ini ada laporan laba ruginya, harian, mingguan, atau bulanan, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, seperti itu. Bisa ekspor data juga ya, ekspor laporannya ke dalam PDF, seperti itu. Ada eh, role di navbar. Jadi sebagai admin dia bisa kelola atau manajemen usernya. Option ini untuk ganti username seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan untuk pegawai dia hanya bisa dapat uh, waduh, karena dia nggak bisa masuk, kita aktifin dulu update. Nah, coba lagi ya. Nah, seperti ini. Ya, dia hanya dapat point of sales dan catering aja. Sementara untuk yang lainnya, kelola user juga dihilangin ya.
kalau sebagai pegawai atau staff. Nah, seperti itu. Oke, sekian dari presentasi dan demonstrasi yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.